Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali ketemu lagi dengan ASM Channel, meretas jalan menebar virus kebaikan. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan seleksi guru P3K tahun 2021. Ini untuk melengkapi informasi-informasi yang sudah kami sampaikan terdahulu. Nah, pada tahun 2021 ini, sesuai rencana pemerintah akan mengadakan seleksi calon guru P3K. Nah, yang pertama, sekedar mengingatkan kembali bahwa syarat atau kriteria yang dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2021 adalah yang pertama, guru honorer di sekolah negeri dan swasta, termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K di tahun sebelumnya. Dan yang kedua, terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Mengenai batasan usia bagi tenaga honorer, ini kalau tidak salah itu usia maksimal 59 tahun per 1 April 2020. Artinya teman-teman yang sudah mengabdi cukup lama di sekolah tidak usah khawatir bahwa usia Anda masih sangat mencukupi untuk mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021 ini. Kemudian yang ketiga adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar. Itu beberapa kriteria untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Berikutnya ada beberapa kebijakan terkait dengan seleksi P3K tahun 2021. Yang pertama, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar ya, mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi dapat menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru P3K. Artinya kalau misalnya yang lulus hanya 200 orang, ya 200 orang guru itulah yang diangkat menjadi guru P3K. Jika yang lulus hanya 100 orang, maka yang diangkat hanya 100 orang itu. Berikutnya, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, pendaftar dapat belajar dan mengulangi hingga 2 kali di tahun yang sama atau di tahun berikutnya. Hal ini berbeda dengan seleksi P3K di tahun sebelumnya, di mana peserta hanya boleh mengikuti seleksi hanya 1 kali dalam 1 tahun. Sedangkan untuk tahun ini, apabila ada teman yang belum lulus di kesempatan pertama, masih diberi kesempatan untuk mengikuti pada kesempatan berikutnya sampai 3 kali. Berikutnya, kebijakan yang lain adalah Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi teman-teman bisa belajar terlebih dahulu materi-materi apa yang akan diujikan pada seleksi guru P3K ini, dan Anda bisa mulai mengakses pada bulan Februari. Materi pembelajaran itu disediakan secara daring oleh Kemendikbud. Kebijakan berikutnya, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadi teman-teman yang nantinya diangkat sebagai guru P3K dipastikan sudah tersedia anggaran dari pemerintah pusat untuk keperluan gaji teman-teman semuanya. Yang terakhir, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Jadi teman-teman besok ketika mengikuti seleksi guru P3K tidak dipungut biaya alias gratis, karena semua biaya penyelenggaraan ditanggung oleh Kemendikbud, kecuali biaya-biaya yang non teknis penyelenggaraan. Seperti kalau Anda mampir ke warung bakso ya tentunya bayar sendiri kan begitu ya. Anda beli dapat ya bayar sendiri. Tapi untuk penyelenggaraan itu semua ditanggung oleh Kemendikbud. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana nasib dari guru P3K yang sudah lulus seleksi tahun 2019? Ketentuan bagi guru P3K
yang telah lulus seleksi tahun 2019 itu tetap ada perhatian dari pemerintah. Nah, prosedurnya demikian, pemerintah daerah harus mengajukan formasi dulu. Formasi apa saja yang diperlukan diajukan ke pusat. Kemudian formasi disetujui oleh Kemenpan RB. Setelah itu pemerintah daerah melakukan pemberkasan. Kemudian pemerintah daerah mengangkat sebagai calon guru P3K. Berikutnya pemerintah daerah mengajukan NIP kepada pemerintah pusat. Kemudian berikutnya pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja dan mengangkat sebagai guru P3K. Itu ketentuan mengenai teman-teman yang sudah pernah lolos seleksi tahun 2019 tapi sampai sekarang belum diangkat. Kemudian tahapan rencana pelaksanaan ujian. Pada bulan Januari itu nanti dibuka pendaftaran. Berarti di bulan ini kalau sesuai rencana ya. Bulan Januari pendaftaran, kemudian bulan Februari materi pembelajaran dapat diakses. Berarti teman-teman bisa mulai mengakses materi pembelajaran pada bulan Februari. Sedangkan pada bulan Mei, pelaksanaan ujian seleksi untuk guru TK, SD, dan SMP, serta SLB. Sedangkan bulan Juni, pelaksanaan ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK. Kemudian apabila pada ujian tahap pertama itu ada peserta yang belum lulus, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi kesempatan kedua yang akan dilaksanakan di bulan September. Jika di kesempatan kedua masih ada yang belum lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi pada kesempatan ketiga yang akan digelar pada bulan Desember 2021. Dengan demikian jelas bahwa di tahun 2021 ini setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Luar biasa ini ya. Kemudian berikutnya ternyata sudah selesai gitu ya teman-teman ya. Dari itu beberapa informasi penting yang harus teman-teman ketahui, terutama bagi teman-teman honorer yang masih menginginkan untuk bisa diangkat sebagai guru P3K, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Persiapkan diri sebaik mungkin dan untuk materi bisa Anda akses di bulan Februari yang sudah disediakan oleh Kemdikbud sebagai bahan untuk belajar persiapan mengikuti seleksi. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan teman-teman yang ikut seleksi pada rekrutmen guru P3K di tahun 2021 sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalam.